inilah awal mulanya. Setiap orang memiliki kolam impian versinya masing-masing, namun bagi saya inilah kolam gorong-gorong volume 5.0 impian saya. Hari pertama pengerjaan kolam, kita mulai dengan penggalian terlebih dahulu, namun sebelum itu kita harus pindahkan terlebih dahulu fat-fat yang lama beserta ikan-ikannya. Pengerjaan kolam ini menggunakan jasa dari tim Onely Tokoi, mulai pengerjaan awal hingga finishing. Setelah semua area kita udah bereskan, baru deh kita mulai untuk penggalian. Nah, target untuk penggaliannya ini sendiri, kita targetkan itu 2 meter untuk di bagian kolam utama, sedangkan untuk di bagian chamber kita targetkan itu di 2,2 meter. Nah, untuk di bagian lantainya, baik itu di kolam maupun chamber, kita siapkan space 40 cm itu untuk 3 bagian, yaitu untuk lantai dasar, kemudian pemipaan, dan juga untuk struktur betonnya. Pada awalnya untuk penggalian kita targetkan itu bisa kelar selama 2 hari, namun molor menjadi 6 hari karena adanya beberapa tantangan-tantangan yang harus kita lewatkan pada saat proses penggalian. Seperti misalnya ada kabel perumahan yang melintang pas di tengah-tengah perencanaan kolam. Jadi kabelnya itu cukup besar dan cukup banyak, sehingga kita harus membuat perizinan terlebih dahulu ke developer ataupun pihak terkait untuk menggeser kabel tersebut agar luas ataupun nanti area kolam itu sesuai dengan perencanaan dari awal. Karena ukuran kabelnya cukup besar, sehingga cukup menyulitkan menggesernya. Namun berkat pengalaman dan koordinasi tim di lapangan, akhirnya tantangan tersebut kami bisa lalui. Tantangan tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi ketika kita lanjutkan proses penggalian, terdapat septic tank di tengah-tengah kolam. Nah, setelah diskusi yang panjang, kita akhirnya untuk memutuskan memindahkan septic tank tersebut ke area carport. Setelah itu, kita buatkan galian di area carport tersebut seukuran dengan septic tank. Kemudian kita buat semua pemipaan-pemipaannya, kemudian pemipaan pembuangan yang ada di rumah juga kita juga sekalian buat dan dirapikan. Dan setelah semuanya ready, baru deh kita angkat septic tank-nya, kemudian pindahkan dan install kembali di tempat yang baru ataupun di lokasi yang baru. Proses pemindahan septic tank berlangsung cepat, sehingga tidak mengganggu aktivitas di rumah. Kurang dari sejam semuanya dilakukan dengan presisi dan cepat. Apresiasi setinggi-tingginya buat kinerja tim di lapangan. Hari ke-8 setelah hambatan di area penggalian kolam kita bereskan dan kemudian target galian kita udah tercapai, selanjutnya pengerjaan kita lanjutkan dengan pembuatan lantai kerja dasar. Nah, lantai kerja ini kita buat di bagian dasar kolam itu buat adukan semen setebal kurang lebih 10 cm. Kemudian di bagian dinding kolam kita buat semacam dinding yang terbuat dari bata merah. Nah, lantai kerja ini sangatlah penting kita lakukan, yaitu sebagai lapisan pertama ataupun sebagai lapisan pemisah antara bata merah dan struktur beton nantinya, dan juga berfungsi untuk melindungi nanti beton pada saat pengecoran nanti agar tidak ada rembesan air dari dalam tanah. Nah, ini juga pasti berfungsi untuk melindungi kualitas beton secara menyeluruh. Hari ke-10 selanjutnya kita melakukan proses pengerjaan pemasangan pipa atau penginstalan pipa. Nah, di sini untuk penginstalan pipa di button drain saya install 2 pipa berukuran 4 inci. Kemudian untuk di surface skimmer saya menggunakan 2 pipa juga yang berukuran masing-masing 2 inci. Kemudian beberapa pipa juga saya install di bagian chamber-chamber. Nah, di sini untuk pemasangan button drain,
kemudian pemasangan surface skimmer, ukuran dan jumlahnya ini kita sesuaikan ya guys ya, berdasarkan ukuran kolam utama dan juga target flow yang kita inginkan nantinya. Penghitungan penyipaan kolam sangatlah penting karena akan menentukan turnover air kolam, daya hisap bottom drain, dan juga akan menentukan apakah air di chamber kolam akan tekor atau tidak. Nah, di sini ada sedikit tips dari saya terkait gimana caranya menghitung flow pemipaan yang ada di kolam kita. Nah, kita ambil contoh untuk di kolam saya di sini guys. Di sini kan untuk kapasitas kolam utamanya ada sekitar 10 ton. Nah, makanya di sini untuk bottom drain atau BD-nya, di sini saya menyiapkan pipa berukuran 4 inci, di mana di setiap pipa berukuran 4 inci itu bisa memuat kapasitas sebesar 15.000 LPH. Nah, di sini saya menyediakan 2 pipa BD dengan ukuran 4 inci tersebut. Nah, untuk pipa skimmernya, saya menyediakan 2 pipa skimmer dengan ukuran 2 inci, di mana masing-masing pipa berukuran 2 inci memuat kapasitas sebesar 3.000 LPH. Jadi kalau kita total dari semua pipa-pipa tersebut, itu bisa memuat kapasitas sebesar 36.000 LPH. Nah, kalau kita compare dengan kapasitas kolamnya itu 10 ton, berarti itu flow-nya bisa maksimal sampai 3,6 kali putaran atau 3,6 kali turnover. Nah, jadi untuk teman-teman apabila ingin ngecek juga untuk ukuran pipa-pipa yang lain, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Di situ udah saya buatkan rincian-rinciannya untuk pipa-pipa ukuran tertentu, berapa kapasitasnya, baik itu di bottom drain ataupun di surface skimmer. Hari ke-13 selanjutnya proses pengerjaan kolam kita lanjutkan dengan pemasangan rangka besi untuk struktur kolamnya. Di mana di sini kita menggunakan ukuran besi sebesar 10 mili. Kemudian kita buat anyaman setiap jarak 13 cm dan kita anyam semuanya seluruh permukaan kolam, baik itu bagian dinding maupun lantai dasar kolam. Semua ini kita lakukan untuk menjamin struktur sipil dari kolam ini bisa kita nikmatin untuk jangka panjang. Hari ke-16, proses pengerjaan kita lanjutkan dengan pemasangan bagisting ataupun cetakan untuk adonan beton nanti. Nah, ini kita lakukan secara detail, jadi makanya memakan waktu sekitar kurang lebih 2 hari. Untuk coran beton di sini kami menggunakan K300 dengan ketebalan coran betonnya itu sekitar kurang lebih 15 cm. Nah, di mana saat pengerjaan pengecoran betonnya ini dilakukan dalam satu waktu untuk menjamin kualitas dari beton itu sendiri. Bagisting ini juga sangatlah penting untuk memastikan ukuran dan bentuk dari struktur kolam kita itu presisi. Rata, bukan kotoran masuk tak? Oh iya, kalau kolam. Gitu. Jadi nanti dari ini kan nanti kan tinggi tuh. Hari 19 setelah beton kering, proses pengerjaan kita lanjutkan dengan 3 tahapan, yaitu proses waterproofing di seluruh bagian beton, kemudian dilanjutkan dengan plasteran, dan terakhir pengacian. Semuanya ini dikerjakan secara detail untuk memastikan tidak adanya kebocoran. Hari ke-24, proses pengerjaan kita lanjutkan dengan pembuatan chamber filter.
Nah, di kolam gorong-gorong saya ini, saya prepare luas chambernya itu sebesar 4 ton atau 40% dari kapasitas kolam utama. Kemudian saya bagi menjadi 7 chamber filter. Memang terkesan overkill dari standar biasanya, namun hal itu saya lakukan guys karena memang target saya ke depannya itu adalah mostly akan memelihara ikan-ikan koi keeping contest. Jadi pasti program puspakan tidak akan terhindarkan. Untuk sistem chamber filternya di sini saya menggunakan double wall. Kenapa saya menggunakan double wall? Karena menurut saya lebih presisi dan juga lebih hemat space pada saat peletakan media filternya. Dan juga menurut saya untuk flow air lebih lancar. Nah, tapi teman-teman di sini nggak usah debat kusir ya terkait dengan mana yang lebih baik antara double wall kemudian dibandingkan dengan sistem leher angsa karena mereka memiliki plus minus masing-masing. Jadi untuk penjelasannya teman-teman bisa cek langsung di video saya sebelumnya. Untuk bahan double wall-nya di sini saya menggunakan Calciflor. Nah, kenapa saya menggunakan Calciflor? Karena menurut saya Calciflor itu lebih mudah diaplikasikan, kemudian lebih rapih, kemudian lebih tebal dan lebih kuat aja menurut saya guys. Walaupun pada saat awal pemasangan, pada saat saya posting terkait dengan chamber konten terkait dengan chamber filter, itu banyak yang meragukan sisi ketahanan dari si Calciflor ini. Namun setelah running selama kurang lebih setahun, Calciflor ini masih aman-aman saja tanpa ada kendala apapun. Calciflor merupakan papan yang terbuat dari fiber semen yang biasanya digunakan untuk membangun rumah, apartemen, ataupun gedung-gedung. Selain mudah diaplikasikan, Calciflor juga tidak mudah terbakar dan sangat tahan dengan air. Hari ke-29, di sini kita lanjutkan proses pembuatan bucket shower. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa saya membuat bucket shower ya guys ya. Karena yang pertama, untuk memperluas area SSA dari media filter biologis. Kemudian yang kedua, bucket shower sangat bagus untuk menjadi pabrik pelepas NO2. Kemudian yang ketiga, dia bisa berfungsi untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam air. Namun, nggak cuma kelebihan, bucket shower juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti misalnya, ini sangat berisik guys. Makanya itu dia, ini saya buat sesempit mungkin untuk jarak setiap layer ataupun setiap jarak dari bucket showernya ini untuk mengurangi kebisingan. Nah, untuk dimensi dari bucket shower ini, bentangannya itu kurang lebih 2 meter, kemudian tingginya 1,3 meter, dan juga untuk jarak ke belakang ataupun luas atau lebar ke belakang di sini 50 cm. Hari ke-31, selain bucket shower, pengerjaan juga dilanjutkan dengan pembuatan dek gorong-gorong. Nah, ini kita lakukan agar luas kolam tetap terjaga, namun kita masih bisa tetap beraktivitas berjalan lalu lalang di atas kolam. Hari ke-35, yaitu proses instalasi panel listrik. Nah, di sini kita pasang MCB dan ELCB di masing-masing setiap equipment ataupun pompa. Nah, ini kita lakukan agar apabila ada satu pompa ataupun satu equipment yang korslet ataupun mengalami arus pendek, maka hanya pompa atau equipment tersebut saja yang mati dan pompa ataupun equipment yang lain akan tetap bisa menyala. Jadi tidak mengganggu kolam secara keseluruhan. Seperti itu, guys. Hari ke-36 selanjutnya adalah untuk finishing pengecetan ataupun coating pada kolam. Sebenarnya tidak ada warna yang wajib untuk warna kolam koi. Namun teman-teman harus tahu bahwa warna kolam koi itu akan mempengaruhi kontras warna ikan koi kita. Misalnya apabila teman-teman memilih warna biru, itu
kontras warnanya kan berpengaruh di ikan koi yang berwarna hitam ataupun warna putih. Sedangkan apabila teman-teman memilih warna kolam ataupun cat kolam berwarna hijau, itu akan mempengaruhi kontras warna ikan koi kita yang berwarna merah ataupun warna hitam. Nah, tapi teman-teman jika memelihara atau ingin memelihara dengan berbagai jenis ikan koi dan berbagai warna ikan koi, saya sarankan gunakanlah warna hitam. Karena warna hitam itu lebih netral dibandingkan dengan cat warna kolam ikan koi yang lain. Kemudian hari ke-37 dan hari ke-38, proses pengerjaan dilanjutkan dengan pembuatan penutup chamber. Ini menggunakan kayu meranti. Kemudian selanjutnya pengerjaan pengaman di bagian kolam, yaitu pagar besi agar para bocil-bocil tidak offset. Hari ke-40 yang kita tunggu-tunggu ya guys ya, yaitu perdana kita melakukan pengisian air di kolam. Sekaligus kita melakukan tes kebocoran. Dan alhamdulillah setelah kita cek pada saat tes kebocoran, semuanya aman. Nah, sekarang kita tiba saatnya kepada pembahasan yang paling kita tunggu-tunggu ya guys ya, ataupun pembahasan yang paling penting, yaitu membahas rincian berapa biaya total untuk membuat kolam seperti ini guys, ataupun membuat kolam pada umumnya. Saya akan mulai dari struktur sipilnya dulu ya guys ya. Rata-rata untuk point builder itu menawarkan per meter kubiknya itu di harga 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per meter kubiknya, tergantung spesifikasi yang ditawarkan oleh pembuilder tersebut. Namun ada beberapa juga yang menawarkan di atas dari 10 juta rupiah karena mungkin ditambahkan dengan media filter ataupun equipment yang lain. Nah, tapi menurut saya untuk harga 5-10 juta, menurut saya itu harganya wajar-wajar aja ya guys ya, karena mereka biasanya pembuilder yang memiliki standar pembuatan di kolam ikan koi tertentu itu biasanya struktur sipilnya itu menggunakan full beton tanpa menggunakan batu bata merah ataupun hebel dan sejenisnya. Nah, bahkan menurut saya selain memang pengerjaan struktur sipilnya itu karena full beton, yang kita bayar itu nggak cuman itu guys ya. Yang kita bayar itu satu paket dengan skill mereka dan juga pengalaman mereka. Jadi mereka udah melakukan trial and error udah banyak. Jadi itu yang kita bayar, nggak cuman dari bahannya aja yang memang mahal, tapi juga skillnya juga mahal. Nah, justru teman-teman itu harus hati-hati jika ada oknum tukang kolam yang menawarkan harga yang murah. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Jadi menurut saya kayak gini guys ya, jika ada si oknum tukang kolam menawarkan harga yang murah banget, nah menurut pepatah India nih seperti ini guys, kolammu murah, kita patut curiga. Nah, selanjutnya untuk rincian dari media filter dan equipment yang ada di kolam saya, itu kita mulai dari equipmentnya dulu ya guys ya. Untuk equipmentnya di sini saya menggunakan 2 pompa. Teman-teman nanti bisa cek harga pompa Aquadream berapa di marketplace. Kemudian untuk aerator saya menggunakan Hylea. Kemudian lanjut di media filter di sini untuk mekanis start dari Kaltneus saya menggunakan sekitar 2-3 karung Kaltneus K1 Plus. Kemudian Curiamed sekitar 5 lembar. Kemudian lanjut media filter biologis seperti Vivaria Bioring, kemudian Vivaria Biocolumn. Itu ada sekitar 3 dan 4 box. Kemudian lanjut ada Neomedia 3 box atau masing-masing per boxnya itu 30 liter, jadi total sekitar 90 liter Neomedia. Kemudian Oyster Shell
sekitar 200 kg. Dan oh ya lupa tadi, untuk lampu UV ada 2 pieces 15 watt menggunakan lampu UV Vivaria by Philips. Kemudian ada beberapa media-media seramik yang lainnya juga dari kolam sebelumnya, itu sekitar 9 sampai 10 box. Jadi total biaya pembuatan kolam, pembelian equipment, aksesoris kolam, kemudian media-media filter yang lainnya, total biayanya itu kita harus sepakat terlebih dahulu ya guys ya, demi kemaslahatan para bapak-bapak penghobi koi di luar sana. Jadi ini kita harus sepakat dulu ya, harganya yaitu Rp2.500.000 lebih saja. Nah, jadi teman-teman jangan protes, jangan dikoreksi, apalagi dipertanyakan lagi ya angka tersebut. Jadi teman-teman yang penting udah sepakat terlebih dahulu aja dengan angka tersebut. Jadi teorinya itu seperti ini guys. Pada saat kita ingin membuat kolam, kita ajukan terlebih dahulu aja proposal dengan angka tersebut kepada para istri kita, ibu negara ataupun menteri keuangan di rumah. Pada saat mereka lihat RAB-nya pasti akan di-ACC terlebih dahulu. Nah, baru deh setelah misalnya penggalian udah dimulai, RAB-nya di situ kita bisa ubah pelan-pelan tuh guys. Kita revisi pelan-pelan, ya namanya proyek negara ya guys ya. Namanya perubahan RAB di tengah jalan itu sangatlah lumrah. Jadi ya gitulah guys. Namanya manusia ya. Manusia cuma bisa berencana, pada akhirnya nafsu serakah memiliki kolang blowing lah yang menentukan. الصلاة والسلام عليك يا